Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Hingga dengan kesehatan itu kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan baik dan benar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita. Dan nantinya mudah-mudahan kita akan mendapatkan gelar muttaqin, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita juga selalu dapat menjalankan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada saat ini kita masih melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah puasa, haruslah kita sadari bahwa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika bulan suci Ramadan tiba, bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu bergembira dengan selalu menyambut marhaban ya Ramadan. Maka kita selaku umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah kita juga bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah, bergembira tentu bukan kemudian kita ketika mendapatkan harta yang banyak. Bergembira bukan kemudian kita ketika mendapatkan kekayaan, harta yang berlebih. Bukan itu. Tetapi gembira sesungguhnya, makna gembira yang hakiki adalah bagaimana ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, dan kemudian ketika Allah memanggil kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan datang dengan membawa pahala dari ibadah-ibadah saleh yang kita lakukan. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan gembira yang hakiki. Ikhwani fillah, bahkan gembira dengan dunia seringkali menjadikan manusia lalai, seringkali melupakan kita. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan atau harta ini? Banyak manusia yang kemudian menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ia merasa bahwa apa yang dia dapatkan semuanya itu harta kekayaan itu adalah merupakan hasil jerih payahnya, hasil usahanya ia sendiri. Dia lupa bahwa itu semuanya adalah yang memberikan adalah Allah. Kemudian ia bangga dan ia menjadi manusia yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini terjadi bagaimana seorang yang bernama Qarun ketika ia saat itu hidupnya serba kekurangan, ia miskin, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian Qarun mendapatkan kelebihan harta, menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kemudian Qarun pun menjadi manusia yang sombong dan dia ingkar. Dia lupa bahwa yang bisa menyebabkan ia bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, bahwa kegembiraan ini pun juga bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa seperti kita saat ini. Gembiraan yang bisa diraih oleh orang yang berpuasa ada dua.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Lisaimi farhatani yafrahuma, ida iftara fariha, wa ida laqiya rabbahu fariha saumihi." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika ia dapat berbuka puasa. Dan yang kedua, gembira inda liqa'a rabbih, ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Ihwani fillah, ketika kita berbuka puasa, bukan hanya sebatas kita bisa minum lagi, atau tidak hanya sebatas kita bisa makan lagi setelah kita satu hari menahan nafsu makan dan juga nafsu haus. Kemudian kita bisa merasakan legahnya haus yang kita tahan satu hari. Tidak hanya itu, tetapi kita bergembira ketika Allah menjaga puasa kita, menjaga ibadah kita selama satu hari dalam bulan Ramadan itu. Dan kita bisa mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kemudian kita bergembira nantinya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan dan ketaatan inilah yang nantinya akan bisa diraih oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga Nabi Muhammad bersabda, "Man sarrathu hasanatun wa sa'athu sayyi'atun fahuwa mu'min." Siapa yang ia merasa gembira dengan amalan solehnya dan ia merasa susah dengan amalan buruknya, maka itulah tanda-tanda orang yang beriman. Ihwani fillah, pada saat ini ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, hendaknya harus diiringi dengan kegembiraan. Kita bisa melaksanakan ibadah malam hari, kemudian siang hari, ketika malam hari kita bisa membaca Al-Quran, dan juga siang hari pun juga bisa membaca Al-Quran, bertadarus. Tentu tidak hanya membaca melalui lisan, tetapi kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Iwani fillah, inilah kegembiraan hakiki yang menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa gembira di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedih ketika kita tidak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita nantinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa hidup dan Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ihwani fillah, maka oleh karena itu Allah memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita mampu menggunakan kesempatan dengan baik dan benar, agar kemudian nantinya kegembiraan, kebahagiaan yang hakiki itu dapat kita raih, yaitu kita bisa menikmati dan kita bisa merasakan ketika kita berbuka puasa, dan yang kedua, kita nantinya dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihwani fillah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meraih kedua itu. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, dan semoga kita dapat selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sebagai bekal kita di akhirat kelak, agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.